Hujan deras mengguyur kota Kediri ketika Sinta tiba di rumah warisan ibunya. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil yang jarang dilalui orang. Pohon mangga tua tumbuh di samping kanan rumah. Daunnya lebat menutup sebagian besar cahaya matahari dari luar. Rumah itu tampak kokoh tapi suram. Catnya mengelupas. Jendela kayu lapuk dan atapnya ditumbuhi lumut. Begitu pintu utama dibuka, aroma lembab bercampur tanah basah langsung menyergap hidung. Sinta menyalakan lampu, tapi hanya satu yang berfungsi, redup dan berkelip. Lantai tegalnya dingin dan licin. Di pojok ruang tamu berdiri lemari kayu jati besar dengan ukiran bunga di sisi pintunya. Warnanya gelap, hampir hitam. Di bagian bawahnya ada bekas seperti noda darah yang sudah lama mengering. Lemari ini dulu milik ibu, gumam Sinta pelan. Entah kenapa masih di sini. Ia berniat membersihkan rumah itu selama seminggu, lalu menjualnya. Namun malam pertama berubah jadi awal dari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pukul 23,47 malam, listrik sempat mati sebentar, menyisakan keheningan total. Hanya suara tetesan air dari atap bocor dan derit papan lantai. Sinta terbangun karena mendengar suara gesekan halus, seperti kain diseret di lantai. Ia menajamkan telinga. Suara itu berasal dari arah lemari kayu di sudut kamar. Ah, mungkin tikus, pikirnya. Namun saat ia menoleh, salah satu daun lemari bergerak sedikit, bukan karena angin, tapi seperti ada yang mendorong dari dalam. Perlahan daun lemari itu terbuka dan di dalamnya tergantung sehelai kain putih panjang menutupi gantungan kayu di dalam. Ujungnya menyentuh lantai basah, meneteskan air kemerahan. Sinta mundur. Bau anyir menyeruak bercampur karbol lama. Ia buru-buru menutup lemari itu kembali dan menyandarkan kursi di depannya. Namun semalaman ia terus mendengar suara kain dijahit pelan, seperti jarum menembus serat tebal. Cet, cet, cet. Pagi harinya Sinta menanyakan tentang lemari itu kepada Bu Rini, tetangga sebelah yang sudah mengenal keluarganya sejak lama. Begitu mendengar lemari kayu di kamar utama, ekspresi Bu Rini langsung berubah. Wajahnya pucat, tangannya bergetar halus. Lemari itu jangan dibuka malam-malam, nak. Itu lemari kafan. Sinta terjiung. Bu Rini lalu bercerita dengan suara lirih. Dulu ibu kamu, Bu Mirah, sering bantu urus jenazah, katanya. Ada seseorang laki-laki yang mati terbakar di kebun belakang. Tapi waktu kain kafannya datang, jenazahnya belum ada. Mereka tetap jahit kafan itu, katanya, untuk menunggu arwahnya pulang. Sejak itu, tiap malam terdengar suara orang bernapas dari dalam lemari. Kadang ada kain yang menggeliat sendiri. Sinta tertawa kaku, berusaha tidak mempercayainya. Namun, sejak hari itu, setiap kali ia melewati kamar, lemari itu bergetar pelan, seolah sesuatu di dalamnya sedang bergerak. Sore hari, Sinta membersihkan kamar dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku catatan tua
Di bawah lemari, sampulnya coklat, lembab, dan sebagian halamannya menempel. Tulisan di halaman pertama adalah milik ibunya. Hari ini pesanan terakhir datang. Kainnya sudah dijahit, tapi tidak ada nama. Aku taruh di lemari, menunggu pemiliknya datang menjemput. Halaman berikutnya lebih aneh. Tadi malam aku mendengar langkah kaki di kamar. Kain itu bergeser sendiri. Pagi harinya ada bekas abu di lantai. Aku pikir itu mimpi. Tapi sekarang tiap malam jam 2:10 kain itu seperti berdiri sendiri. Sinta merinding di halaman terakhir. Tinta seperti berceceran terburu-buru. Kalau aku hilang, jangan tidur di kamar utama. Jangan buka lemari itu malam-malam. Dia masih mencari tubuhnya. Pukul 02,13 dini hari. Sinta terbangun oleh suara berdesir pelan. Seperti kain diseret di lantai. Lilin di meja bergoyang. Nyalanya bergetar. Lalu dari arah lemari terdengar napas berat. "Hah, Bu? Mira?" Suara itu keluar begitu saja dari bibir Sinta. Dari balik lemari terdengar suara perempuan, serak dan pelan. "Sinta, tolong jahitkan kepalaku." Pintu lemari terbuka perlahan. Kain kafan itu kini menggantung setengah tubuh. Bagian atasnya menggembung, seolah ada kepala di dalam. Dari sela jahitan, cairan hitam menetes ke lantai, dan di ujungnya 2 tangan pucat terjulur menggapai-gapai udara. Tubuhku belum lengkap. "Jangan pergi, Sinta," menjerit, tapi seluruh ruangan seperti membeku. Ia berlari ke pintu, namun gagang pintu kamar mencair seperti lilin panas. Di belakangnya, lemari bergetar keras dan kain itu bergerak mendekat. Diseret sesuatu yang tak terlihat. Lilin padam, gelap total. Hanya terdengar suara jarum jahit menembus kain. Cet, 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 dan desahan lembut. 1 jahitan lagi. Beberapa minggu kemudian, rumah Sinta ditemukan kosong. Polisi menemukan meja jahit. Kain kafan terbentang di atasnya, lengkap dengan nama yang dijahit di bagian dada. Sinta Mira. Di dalam lemari tergantung kain putih baru, bersih, belum bernoda. Namun setiap malam warga sekitar bersumpah mendengar suara kain diseret di dalam rumah itu. Kadang terdengar napas panjang perempuan dari balik jendela kamar utama. Sudah dijahit, tapi belum selesai. Dan setiap kali ada orang baru yang menempati rumah itu, lemari kayu jati di pojok kamar selalu terbuka sendiri, menunggu seseorang lagi untuk melengkapi jahitannya.